Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roji Kurniadi Aditya, NIM 2005201005, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Dampak Fenomena Pandemi COVID-19 terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Latar belakang, pada saat ini dunia sedang mengalami fenomena yang luar biasa tak terkecuali negeri kita Indonesia. Fenomena tersebut adalah pandemi corona atau COVID-19. Wabah tersebut memberikan dampak ke seluruh sektor dan sendi kehidupan. Tak terkecuali sistem keuangan perbankan syariah juga terkena dampaknya. Adanya karantina wilayah menyebabkan produk tidak terdistribusi dengan baik. Hal ini menyebabkan sistem keuangan tergerus, termasuk bunga yang ada di bank konvensional, sebagaimana instruksi Gubernur Bank Indonesia, yaitu perbankan diharapkan segera menurunkan bunga kredit. Rumusan masalah. Bagaimana manajemen risiko yang dilakukan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Yang kedua yaitu bagaimana dampak perbankan syariah terhadap virus COVID-19. Tinjauan pustaka. Menurut Wikipedia, Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan tekstur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan pengelolaan sumber daya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Adapun pengertian lain dari bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Pencegahan. Adapun beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19, yaitu pada tanggal 1 April 2020, Presiden Joko Widodo telah mendatangani Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, di mana diputuskan pemerintah menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak COVID-19, yaitu sebesar 405,1 triliun. Dengan begitu, Bank Syariah Indonesia memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap kesehatan nasabahnya agar terhindar dari virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. Kesiapan. Pertama, perbankan harus mampu mengidentifikasi dampak COVID-19 terhadap sektor real, pertumbuhan ekonomi, kinerja nasabah pembiayaan, dan aspek lainnya yang mempengaruhi kesehatan perbankan. Kemudian, perbankan juga harus menyusun berbagai skenario dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan efek rembetan pada kinerja perbankan. Kedua, perbankan harus memitigasi risiko kredit dan kecukupan likuiditas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami sektor ekonomi dan nasabah pembiayaan terdampak beserta kinerjanya. Perbankan juga harus mengaktifkan sistem peringatan dini dan menyusun skenario restrukturisasi serta upaya penyelamatan nasabah pembiayaan. Ketiga, perbankan harus melaksanakan stres tes kecukupan modal dan likuiditas. Sehingga perbankan perlu melakukan analisis skenario terhadap kebutuhan dan ketersediaan modal terkait dengan peningkatan risiko kredit. Kemudian perlu dilakukan identifikasi gap likuiditas dan uji berbagai strategi tersebut. Keempat, perbankan juga harus mengoptimalisasi pengelolaan portofolio dengan mengidentifikasi portofolio yang rentan terpengaruh dan dampaknya. Kemudian perbankan juga harus optimalisasi alokasi modal dan ketersediaan likuiditas dan menerapkan berbagai skenario krisis. Respon. Perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya seperti restrukturisasi, penambahan jangka waktu pembiayaan, ataupun memberikan masa tenggang 3 hingga 6 bulan ke depan, sehingga nasabah yang terkena dampak terhadap virus ini bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi dan pada saat krisis perekonomian. Kedua, perbankan syariah juga harus melihat permasalahannya. Penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah, khususnya dari aspek layanan digital. Apalagi ketika WHO menyebutkan bahwa penyebaran virus ini bisa menyebar melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui uang tersebut. Recovery. Di antaranya adalah perbankan digital syariah yang menjelaskan proses virtual penunjang seluruh layanan yang akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis secara umum. Sehingga strategi digitalisasi harus selalu mengembangkan oleh
selalu dikembangkan oleh bank. Digitalisasi akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis secara umum. Maka di era teknologi distribution saat ini, setiap industri harus siap bergerak menghadapi perubahan-perubahan dinamis. Industri perbankan syariah pun mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Digitalisasi mengharuskan bank syariah melakukan pembaharuan layanan. Mengingat peralihan dunia perbankan konvensional menjadi digital dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah. Dengan melakukan digitalisasi, bank sudah melakukan investasi jangka panjang untuk masa depan dan diproyeksikan layanan digital menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri perbankan secara berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari yang saya buat, dampak pandemi COVID-19 terhadap manajemen strategi operasional perbankan berdasarkan studi pada Bank Syariah menunjukkan bahwa pertama, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk nasabah yang terkena dampak pandemi COVID. Berdasarkan PJOK nomor 11 per tahun 2020. Yang kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking pada bank syariah sehingga nasabah yang menggunakan bank syariah agar mudah melakukan transaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.